Shalom adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi. Apa kabarmu hari ini? Iya, kakak berharap adik-adik yang ada di rumah semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Iya adik-adik semua, kembali hari ini kita mau bersama-sama melaksanakan ibadah sekolah minggu kita. Iya adik-adik semua, kakak undang semuanya, kita mau bersama-sama memulai ibadah kita. Kita angkat pujian kita, selamat pagi dan Yesus kupanggil. Ya adik-adik, sekarang kita mau bersama-sama berdoa. Kita awali ibadah kita dengan berdoa. Mari semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih buat hari baru yang boleh kami terima hari ini. Kami boleh dibangunkan dengan kekuatan dan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Bapa, terima kasih karena pada saat ini kembali kami anak-anak-Mu boleh dengan sukacita bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun ibadah kami masih bisa kami laksanakan dari rumah kami masing-masing, Tuhan kami menyerahkan ibadah kami pada saat ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Kiranya Tuhan memberkati dan mengurapi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, kakak undang untuk kami berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan. Mari kita puji nama Tuhan. Mari memuji Tuhan. Pujikan
Iya, adik-adik semua sudah siap mendengar cerita? Iya, cerita kita hari ini nanti disampaikan oleh Kak Simpu. Namun sebelum kita mendengarkan cerita, kita angkat pujian lagi ya. Kita nyanyi Kubuka Alkitab. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada minggu ini berjudul Samuel Mendengar Suara Tuhan yang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama 1 Samuel pasal yang pertama sampai dengan yang ketiga. Adik-adik boleh membaca Alkitab di rumah ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, mari kita berdoa. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sekarang kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, agar apapun yang kami terima dalam cerita minggu ini boleh menjadi terang dan pelita bagi jalan kami. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Samuel mendengar suara Tuhan. Minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita Kak Memet yang berjudul Bu Hana meminta seorang anak. Bu Hana ingin sekali mempunyai seorang anak. Karena itu, ia meminta kepada Tuhan dengan berdoa dan berjanji, jika nanti ia memiliki seorang anak, ia akan menyerahkannya untuk melayani Tuhan. Tuhan mengabulkan doa Ibu Hana. Ia akhirnya memiliki seorang anak yang diberi nama Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Samuel yang muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli di bait suci Tuhan. Karena telah memintanya dari Tuhan, Hana memberikan anaknya kembali kepada Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Ketika menyerahkan Samuel kepada Imam Eli, Hana berkata, "Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Suatu malam ketika Samuel sedang tertidur, ia mendengarkan suara Tuhan berkumandang di telinganya, memanggil namanya, "Samuel, Samuel."
Samuel mengira bahwa itu adalah suara Imam Eli. Ia bangun dan menemui Imam Eli. Tapi Imam Eli tidak memanggilnya. Kembali ia tidur dan sekali lagi suara Tuhan memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Samuel bangun lalu pergi mendapatkan Imam Eli. Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Imam Eli berkata bahwa dia tidak memanggil Samuel dan menyuruh Samuel kembali tidur. Samuel pun kembali tidur dan mendengarkan suara Tuhan untuk yang ketiga kalinya. Samuel, Samuel. Ia bangun kembali dan menemui Imam Eli. Imam Eli akhirnya mengerti bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel dan menyuruh Samuel untuk berkata, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Apabila ia kembali memanggil Samuel, Samuel kembali tidur dan kembali mendengarkan suara Tuhan untuk yang keempat kalinya. Lalu Samuel menjawab seperti yang Imam Eli katakan, "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Allah adalah Sang Pencipta dan pribadi yang mengenal ciptaannya. Dia memahami karakter dan keunikan kita. Karena Dialah yang menciptakan kita, Dia jugalah yang telah menciptakan Samuel. Tuhan merancangkan hidup Samuel bahkan sebelum ia lahir. Allah adalah pribadi yang menyapa. Allah ingin berkomunikasi dengan kita. Samuel muda memperlihatkan bagaimana dalam setiap saat Allah ingin berbicara dengan kita. Dia ingin berkomunikasi dengan kita dan Allah ingin kita menanggapi panggilannya itu sebaik mungkin. Imam Eli meninggalkan pesan yang baik, tidak hanya untuk Samuel tetapi juga untuk kita umat manusia. Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Nasihat Imam Eli sungguh baik. Jika Allah ingin berbicara dengan kita, maka hal terwajar yang perlu kita lakukan adalah mendengarkan suara Tuhan. Berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Kalimat itu mengisyaratkan bahwa adanya kesiapan kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Kalimat ini juga mengisyaratkan bahwa manusia menyadari apa yang hendak dikatakan Tuhan merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Karena itulah kita harus menyediakan diri kita untuk mendengarkan suara panggilan Tuhan. Melalui cerita Samuel ini, kita diajarkan untuk selalu dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Demikianlah cerita firman Tuhan untuk kita pada minggu ini. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nas hafalan untuk kita pada hari Minggu ini terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Berbicaralah Tuhan sebab hamba-Mu ini mendengar. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, dan sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita angkat lagu pujian yang berjudul Saya Bergirang. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri sambil bertepuk tangan ya. Sekarang saya bergirang.
Ya, adik-adik disilakan duduk kembali. Sekarang kita mau menaikkan doa syafaat kita. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kami sudah mendengarkan firman-Mu dan siap mendengarkan suara panggilan-Mu seperti Samuel. Biarlah firman ini menjadi kekuatan buat kami untuk dapat selalu bersyukur kepadamu. Berkati kami semua Tuhan, supaya selalu dapat menjadi berkat buat sesama kami. Untuk sekolah kami, kiranya Tuhan berikan bimbingan bagi kami, agar kami dapat belajar dengan baik. Berkati juga kedua orang tua kami ya Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, dan kelancaran untuk setiap usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan yang juga telah kami terima. Sertai kami Tuhan sampai selesainya ibadah kami ini. Buat teman-teman kami yang tidak dapat mengikuti ibadah, kiranya Tuhan sertai, berikan kekuatan hikmat, supaya minggu yang akan datang boleh beribadah bersama kami. Untuk teman-teman kami yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Terima kasih ya Tuhan, demikianlah permohonan dan ucapan syukur kami. Biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakanlah doa kami ini dengan doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, untuk merespon doa syafaat tadi, mari adik-adik semua kita angkat pujian. Dia harus makin bertambah. Adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Sama seperti biasa, persembahan syukurnya dapat adik-adik letakkan di dalam amplop, diantar kepada kakak-kakak sekolah minggu, atau bisa diantar kepada bendahara jemaat. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, adik-adik yang mengundang kita menyanyi, hendaklah masing-masing memberi.
Iya, adik-adik yang ada di rumah, sekarang kita sudah tiba pada penghujung ibadah kita pada minggu hari ini. Adik-adik kakak mau tanya, masih siap memuji nama Tuhan? Baik, kalau begitu, kakak undang adik-adik semua angkat pujian, doa untuk keluarga. Nah, sekarang kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas tuntunan dan penyertaan-Mu sehingga ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menjadi pelita, petunjuk bagi hidup kami. Bapa, kami mau mengakhiri ibadah sekolah hari Minggu kami, dan kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Iya, adik-adik, ibadah kita selesai. Ingat ya, harus selalu jaga kesehatan, makan dan minum yang bergizi dan menyehatkan. Kalau adik-adik keluar rumah, selalu gunakan masker ya, jaga jarak, hindari kerumunan, sering-sering cuci tangan pakai sabun atau gunakan hand sanitizer. Iya, sampai di sini dulu ibadah kita pada minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.